Tapi pertama yang saya hormati Ketua Umum Partai Umat, M-nya 2 ya, Umat, saya panggilnya Adinda karena jauh lebih muda ya. Dan saya kira beliau punya prospek untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Tepuk tangan. Yang saya hormati juga Profesor Din Samsudin, yang saya yakin masih juga ingin berjuang untuk memperbaiki negara ini. Kalaupun masih partainya belum bisa lolos kemarin, yakinlah nanti tahun berapapun pasti akan lolos. Bu Husnul Maria ya, Profesor Husnul Maria yang pintarnya minta ampun, tetapi sayang Prabowo tidak pernah menengoknya. Padahal 2019 saya berhadapan dengan, bukan 2019, 2014 saya berhadapan dengan Bu Husnul. Saya mendukung Jokowi, beliau mendukung Prabowo Subianto. Alhamdulillah semua kita salah. Jadi beliau salah, saya juga salah gitu ya. Dan terakhir rupanya ada Bang Kaban di sini juga. Oh, Bang Kaban masih tetap Partai Umat ya. Tapi yang di Jakarta nggak pernah ngaku dia. Tidak mengaku Partai Umat, ngakunya kami dia katanya. Ya, saya mau bicara dua hal yang besar. Pertama, report saya mengenai ijazah ya. Kita ngomongnya begini-begini aja ya, nggak usah ngotot-ngotot ya. Nah, yang kedua, saya kira saya mau bicara tentang sistem pemerintahan dan penilaian kita terhadap Prabowo Subianto ya. Karena kita harus kasih limit juga. Kalau Bu Husnul kan tidak kasih limit ya. Kalau saya mengatakan sebenarnya dari awal, from the beginning, saya tidak percaya dengan pemimpin yang menggapai kekuasaan dengan cara curang. Karena itu saya declare, saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun ditawari misalnya. Alhamdulillah tidak ditawari juga. Tetapi yang paling penting percaya diri kan, saya tidak akan masuk. Tetapi saya tetap mendorong orang-orang baik untuk masuk pemerintahan. Alhamdulillah ya, teman kita Jumhur Hidayat masuk. Tetapi apakah dia tetap baik, stay orang baik setelah di dalam? Nah, kita nanti lihat buktinya. Karena kadang-kadang begitu di luar baiknya minta ampun, begitu di dalam ternyata bagian juga dari sebuah sistem yang korup. Nah, ini tantangan bagi kita ya. Karena itu bagian dari rekomendasi nanti. Apakah kita memberikan waktu pada pemerintahan Prabowo atau kita sudah harus bersikap. Oke, saya mau report dulu mengenai ijazah palsu ya. Ijazah asli atau palsu? Saya ada pantun. Pantunnya adalah nanti bilang cakep ya. Bocil-bocil main tali. Main talinya dengan sapu lidi. Aku kira ijazahnya asli. Ternyata punyanya Mukidi. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya Pak. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Putusan MK itu mengatakan yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya belok sedikit ya kan. Gitu. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengkritik pejabat negara, pemerintahan negara nggak ada masalah sesungguhnya. Oh tapi itu masalah pribadi. Persoalannya adalah ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit. Yang ada ruang publiknya semakin besar. Tapi kalau kita bukan pejabat publik, ruang pribadinya masih besar. Tapi ruang publiknya juga ada. Seperti saya misalnya ruang publiknya ada karena saya podcaster misalnya. Bu Husnul pembicara publik. Makanya kadang-kadang diserang kiri kanan, gak apa-apa. Itu kan konsekuensi jadi person in public. Bukan man in public, person in public Bu Husnul ya. Allahu Akbar.
Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nah, coba Komdigi dia tidak paham. Apalagi menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 1/2024 yang juga dikenakan kepada ijazah palsu ini. Nggak bisa juga. Karena undang-undang itu bicara tentang ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ya kan? Kemudian ada disabilitas mental, fisik dan lain sebagainya. Jadi ini kan masa kita mempertanyakan soal Teddy Indrawijaya tiba-tiba kita bicara mengenai soal suku, agama dan lain sebagainya. Enggak, ya. Ini bicara tentang soal integritas, soal hal-hal yang sebenarnya patut ditanyakan. Tetapi nanti kita berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Kenapa? Karena ini sidang pidana, kecuali perdata di mana ada equal party 1-1. Dan itu dihindari terus oleh Jokowi. Dihindari terus. Sebenarnya patternnya Jokowi baik dulu maupun sekarang. Ada orang itu. Memang benar Joko Widodo namanya. Pertanyaannya adalah ketika Mukidi mau jadi wali kota atau jangan-jangan sebelum wali kota ya. Ada kebutuhan bekerja dan lain sebagainya, kita nggak tahu persis. Kemudian bisa jadi kemudian ijazah itulah yang dipakai. Tapi persoalannya adalah ini kan ijazah sarjana muda. Ini sekali lagi hipotesis ini ya. Ini ijazah sarjana muda. Bagaimana kemudian kalau saya pengen jadi insinyur misalnya. Maka harus ada spesimen yang ijazah penuh. Maka spesimen ijazah penuh dipakai sebagai landasannya. Tapi fotonya menggunakan foto yang ada ini. Karena mencari foto masa lalu emang gampang. Ada nggak kira-kira yang sarjananya tahun 85 dan kita punya pas fotonya masih sekarang? Nggak ada. Saya pun nggak bisa lagi mendapatkan pas foto dari tahun itu misalnya. Gitu. Nah, karena itu bisa jadi yang terjadi adalah ada Joko Widodo yang sarjana muda yang fotonya dipakai. Tapi ada Hari Mulyono yang sarjana penuh yang spesimennya bisa dipakai. Maka plak. Lalu Roy Suryo dengan Ella error level analysis mengatakan bahwa spesimen ijazah ini ruwet. Nggak bisa kebaca lagi karena terlalu banyak editing dan lain sebagainya. Nah yang itu kan bisa sebenarnya kita lakukan penelitian secara bersama-sama terbuka. Sebagai sebuah fora ilmiah. Tapi kan selalu dihindari kan. Mungkin Ketua Umum Partai Umat bisa membantu. Karena saya mendapatkan pesan dari Dr. Tifa, sekaligus saya ungkapkan di sini. Bersediakah Adinda Ridho Rahmadi menggantikan Rismon Sianipar? Sebagai pakar digital forensik atau AI, apapun itu. Untuk mengadakan penelitian yang bisa menguatkan dua orang ini kembali. Yakin saya tidak akan dijadikan tersangka, saya jaminannya. Karena itu kan hanya berdasarkan laporan Jokowi per 30 April 2025. Jadi kejadiannya ke belakang. Ke depan nggak akan ditersangkakan lagi. Kecuali kalau Mukidi iseng lagi ya. Nggak tahu juga. Jadi bersedia ya? Kita. Karena kita sedang membela juga anak muda yang bernama Topi Merah. Jadi anak muda bernama Topi Merah ini menemukan bahwa Rismon melakukan penebalan sebelum dia kemudian mengatakan bahwa spesimen ijazah itu ada emboss dan watermarknya. Karena kalau pakai dokumen asli Dian Sandi itu nggak akan terlihat emboss dan watermarknya. Tapi begitu dia lakukan penebalan, lakukan edit dia bilang, maka emboss dan watermark terlihat. Setelah itulah baru dia lakukan apalah istilah-istilah rotasi, kemudian translasi dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu menghindari pembicaraan mengenai foto. Nah, Adinda Ridho Rahmadi bisa saja meneliti foto dan firm bahwa ini bukan foto Jokowi. Lumayan kan? Lumayan nggak? Ya kan, dengan latar belakang ilmu AI dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya Dr. Tifa itu pernah bikin DX dia.
kalau misalnya orang ini dengan AI dijadikan 53 tahun, yang foto yang berkumis dan lain sebagainya itu, dijadikan 53 tahun dan kemudian dipakai baju presiden, maka wajahnya jauh lebih ganteng dibandingkan presiden yang Jokowi. Artinya dengan teknik AI, orang ini orang yang berbeda. Nah, kalau misalnya ketua umum partai umat bisa melakukan itu kan lumayan bagi kita untuk mendapatkan penguatan. Boleh nggak? Nah, tapi tentu seilmiah mungkin. Jadi itu yang kemudian yang kita report ya kepada bapak-bapak sekalian. Nah, yang bagian kedua adalah saya juga gelisah sebenarnya. Walaupun saya punya sikap bahwa saya tidak akan masuk pemerintahan walaupun diminta. Alhamdulillah tidak pernah diminta juga. Karena saya yakin dan mengikuti Pak Amin. Kan? Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang, maka tidak mungkin kita bisa percaya. Dan itu konsisten saya katakan. Tapi sebagai manusia dan juga aktivis, ya saya juga harus mentolerir teman-teman lain kan. Yang berpikir bahwa ini bagaimana kita menilai pemerintahan Prabowo ini. Maka saya bicara begini. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana sikap kita terhadap Prabowo Subianto? 1. Bagaimana sikap kita kepada Gibran Rakabuming Raka? 2. Bagaimana sikap kita terhadap Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka? 3. Bagaimana sikap kita terhadap Jokowi? 4. Saya mengatakan yang belum firm hanyalah sikap kita terhadap Prabowo Subianto. Terhadap Jokowi, saya kira kita sudah firm semua. Mungkin ya, ada nggak yang masih membela di sini? Kita sudah firm bahwa terhadap Jokowi sudah selesai, end game. Artinya kita tinggal menunggu sebuah proses. Kalau saya tidak suka saya mengadili orang, paling tidak proses transparansi publik tentang ketidakaslian atau tentang kepalsuan ijazahnya. Tapi tidak itu saja. Tentang latar belakang siapa itu Jokowi. Who Jokowi is. Itu yang paling penting sesungguhnya. Sebagian kita barangkali sudah berimajinasi. Jangan-jangan ini orang yang gak jelas sesungguhnya dari mana. Jadi kalau kita bicara kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, jangan-jangan tidak pernah ada yang namanya mahasiswa bernama Mulyono. Ada lagi namanya Purwoko. Yang ada adalah Joko Widodo. Ya. Tapi Joko Widodo itu jangan-jangan nama yang dipakai kemudian. Sebagai the President of Indonesia. Kan bisa saja begitu. Nah karena itu saya pernah berkali-kali mengatakan bentuk independent fact finding team. Jadi tim pencari fakta independen untuk tidak hanya bicara tentang ijazah palsu. Tapi bicara tentang bagaimana latar belakang ini orang sesungguhnya. Buat apa? For what? Kita menegakkan sistem integritas nasional. Terlalu mudah bangsa kita diintervensi oleh hal-hal seperti itu sampai put somebody to become the President of Republik Indonesia. Kan kacau ya kan? Didukung pula oleh Refli Harun pada waktu itu. Berhadapan dengan Bu Husnul ya kan? Tapi Pak Amin belum datang tadi. Pak, kita sama sesungguhnya, berdosa semua. Pak Amin pernah mendukung Prabowo Subianto. Wah, sampai pakai begini-gini kan. Saya mendukung Jokowi, alhamdulillah. Semua pilihan yang keliru. Tapi gara-gara presidensial threshold, kan gak ada pilihan kan. Saya 5 kali mengajukan presidensial threshold, alhamdulillah ditolak terus. Tapi begitu perhelatan pemilu Pilpres 2024 selesai, ada civil society yang mengajukan Cetro atau apa, bukan Cetro, Perludem, diterima dengan mudahnya, bukan Perludem atau apa. Tapi pasca Pilpres, ya kan? Saya bilang sontolo UMK ini ya kan. Sudah 20-an kali minta presidensial dihapus, ternyata tidak bisa. Jadi coba kita minta sama Presiden Prabowo bentuk yang namanya tim independen itu. Untuk menelusuri siapa sesungguhnya dia. Jauh lebih dahsyat jangan-jangan. Jadi jangan remehkan ijazah palsu as an entry point.
Ini cuma entry point saja, tapi jangan-jangan kita menemukan hal yang justru luar biasa, bahwa negara ini kecolongan yang luar biasa bisa put somebody to become the president oleh kekuatan-kekuatan yang kita tidak tahu. Misal, ini misal kan baru hipotesa. Oke, pertanyaan kedua tadi adalah kita sudah selesai dengan mantan Presiden Jokowi. Dengan Gibran pun saya sudah selesai bahwa dia pantas untuk di-impeach. Impeachable. Setuju pemakzulan Gibran? Setuju pemakzulan Gibran? Allahu Akbar. Jadi harus dimakzulkan, bukan karena saya sentimen, karena berdasarkan 3 kriteria utama untuk memakzulkan itu tercapai semua. Kriteria pertama adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, dan tindak pidana berat lainnya. Tindak pidana berat lainnya itu adalah pertama, tindak pidana berat lainnya itu adalah yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Oke. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. 2. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sekarang kita masukkan Gibran case dalam 3 hal tersebut. Kira-kira mana yang masuk? Kalau saya masukkan Fufu Fafa, ya kan? Ada lagunya itu. Rasa lezat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa, makzulkan saja. Jadi kalau kita masukkan ke situ, ya, syarat apa yang bisa memenuhinya? Fufu Fafa. Oh, Fufu Fafa itu kan sebelum dia menjadi wakil presiden, the vice president. Gak bisa dong kita mempermasalahkannya lagi. Oh, betul. Tetapi ketika Anda tidak ngaku, ketika sudah menjadi the vice president, Anda mengatakan takon sing duwe. Ketika ditanya, Fufu Fafa punya siapa? Takon sing duwe. Maka dia sudah melakukan yang namanya kebohongan publik. Perbuatan tercela itu kan sesungguhnya. Karena isi Fufu Fafa itu seremnya minta ampun. Pernah lihat postingan Fufu Fafa? Mulai dari masalah seks, masalah ngatain orang, wajahnya jelek kata orang ini. Ada yang gelundung kemana dan lain sebagainya. Soal gay dan lain sebagainya. Semua seperti sampah masuk semua. Dan itu dia tidak akui. Coba kalau dia akui. Oh ya, saya mohon maaf itu ketika kita masih ada persaingan politik dan lain sebagainya. Itu tidak impeachable karena memang dia lakukan pada waktu sebelum menjadi the vice president. Tapi begitu dia sudah sampai wakil presiden dan mengatakan takon sing duwe, berarti dia menolak bahwa itu adalah dia. Nah, itu bisa entry point. Kan sebenarnya kecanggihan kita dalam mengolah isu sesungguhnya. Tetapi itu justified untuk dikatakan sebagai dia melakukan perbuatan tercela. Itu satu. Oke. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kira-kira tercapai nggak usulan impeachment itu? Tercapai. Tanya kepada siapa? Tanya kepada Roy Suryo yang sudah datang ke Sydney untuk menelisik apakah Gibran pernah tamat SMA atau enggak. Alhamdulillah, enggak pernah tamat SMA. Minimum requirement untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden adalah punya ijazah SMA. Gibran tak punya. Yang ada adalah keterangan bahwa dia sudah menyelesaikan grade 12 UTS, University Technologies of Sydney, di grade 12 dan itu setara dengan SMK kemampuan di bidang manajemen dan keuangan atau apa. Saya tanya, surat keterangan bahwa dia punya kemampuan setara, itu ijazah bukan? Pasti bukan ijazah, itu perasaan itu. Kenapa saya katakan perasaan? Kan kata-katanya punya kemampuan setara, itu kan penilaian sudah. Tapi kalau misalnya dokumen ini diterjemahkan dan ini adalah setara dengan ijazah, beda.
Ini punya kemampuan dibilang. Dapat impeachment-nya. Nah berikutnya adalah bagaimana dengan melakukan kejahatan berat. Kira-kira memenuhi enggak? Memenuhi enggak? Saya enggak mau ngomong karena nanti kena saya dilaporkan. Tetapi ada satu clue yang konon masih dilakukan terus. Biar Pak Amin yang mengatakannya nanti. Dan itu ancaman hukumannya, ya kan? Itu bisa bahkan kalau dia provider bisa sampai hukuman mati dan lain sebagainya. Ya kan? Paham kan apa yang saya maksudkan? Itu. Tapi saya tidak sebutkan loh. Tapi kan kita bicara tentang integritas nasional. Sama seperti pembicaraan tentang Teddy tadi sesungguhnya kan. Masalahnya tidak ada orang yang membicarakannya. Nah sekarang kita bicarakan ini bukan untuk menuding dan menuduh, tetapi untuk bagaimana menegakkan sistem integritas nasional agar kemudian bangsa ini kuat, solid. Pemimpinnya pemimpin yang kredibel. Kalau Anda membaca putusan 90 itu, waduh, putusan yang aneh sekali. Terakhir ya, saya malu sebagai orang yang berkali-kali sidang di MK. Bahkan bisa dibilang mengikuti perkembangan MK sangat dekat sekali. Karena legal standing Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon pada waktu itu masih ada. Ditolak sama MK. Dianggap dia tidak punya legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Kan gila kan Sontoloyo kan? Gila enggak? Dia tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Enggak ada kerugian konstitusionalnya kata. Tidak ada konstitusional yang dirugikan. Kan kacau cara berpikirnya. Sementara Almas Sakib Biru, paham kan? Putranya Boyamin Saiman datang ke MK tidak dengan serius mengatakan saya bercita-cita ingin menjadi presiden. Dan saya kagum dengan dengan wali kota Solo. Karena itu pasal yang mengatakan minimal 40 tahun itu harus dihapuskan. Karena bertentangan dengan konstitusi. Gak ditanya tuh Almas Sakib Biru kerugiannya apa? Apa ruginya itu anak? Gak ditanya. Tiba-tiba dikabulkan, kan Sontoloyo kan? Sementara ini sudah jelas-jelas ditersangkakan, tidak diterima legal standingnya. Maka saya katakan, memang semua lembaga ini rusak semua akhirnya. Maka terakhir saya ingin mengatakan bahwa terhadap pemerintahan Prabowo barangkali kita kasih waktulah sampai 20 Oktober 2026. Cocok ya? Setelah itu kita harus menyatakan sikap. Apakah kita mau mengendorse pemerintahan ini atau mengoppose-nya, atau kemudian kalau Bu Husnul tadi bilang siapkan 2029 untuk pemilu dan lain sebagainya. Saya yakin 2029 itu kita pasti kalah. Tanpa mempertimbangkan Tuhan. Kenapa? Dari pemilu ke pemilu itu makin buruk. Benar nggak Bu Husnul? Makin buruk loh, bukan makin bagus. Pemilu yang paling berintegritas mungkin tahun 99. Mulai kan? Agak lah, udah buruk Bu ya. 2004 agak lumayan. Karena Bu Husnul di situ katanya. 2009 sudah ada BLT dan lain sebagainya. 2014 sama saja, 2019, 2024. Buruk. Hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Partai Umat akan menjadi keledai kalau kemudian percaya 2029 itu pemilunya berintegritas. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jawab sendiri aja dan mudah-mudahan itu menjadi. Saya tidak yakin 2029 pemilunya akan berintegritas. Saya tidak yakin bahwa kita akan ada breakthrough di 2029. Karena itu walaupun kita memberikan waktu bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa dia adalah pemimpin kita semua. Kan saya pernah mengatakan begini, walaupun pemilunya comberan, mudah-mudahan kita mendapatkan unenlightened leader, pemimpin yang tercerahkan. Ternyata sudah sampai 1,5 tahun ini gelap.
Pemimpin yang gelap, bukan pemimpin yang tercerahkan. Oke lah, kita kasih waktu sampai 20 Oktober, tapi setelah 20 Oktober kita harus bersikap tegas, keras, jelas. Bahwa perubahan tidak mungkin hanya biasa-biasa saja, perubahan tidak mungkin hanya menunggu kalender pemilu 2029, tapi perubahan itu harus diperjuangkan sedini mungkin, sekeras mungkin. Nah, mudah-mudahan Partai Umat menjadi bagian daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.